Jadi kita kedatangan mesin Honda GX yang sudah tidak bisa hidup lagi ya, di engkol-engkol sudah tidak bisa hidup lagi. Dan di sini kita akan coba cek pertama mengapa dia tidak bisa hidup. Yang pertama di sini kita coba tes kompresinya, ternyata kompresinya ada kuat ya. Lalu kunci kontaknya kita on kan dan sekarang kita akan coba tes hidupkan dahulu. Pastikan bahwa kunci kontaknya sudah kita on kan, lalu kemudian kita cuk dan kita gas. Nah, di sini kita coba. Karena sudah kita coba, kemudian kita gas dan kita cuk tidak ada responnya, lalu di sini kita buka businya, kita akan coba cek apinya apakah ada di bagian businya atau tidak. Dan tadi sudah kita lihat ada ya api businya terlihat jelas, dan di sini kembali kita akan pasang businya lagi karena sudah ada apinya. Dan aku mau coba sekali lagi apakah mesinnya ini masih belum bisa hidup ya. Dan karena masih belum bisa hidup juga, jadi di sini kita akan coba servis di bagian karburatornya. Kita buka dulu karburatornya. Dan karburatornya sekarang sudah kita lepaskan, kita akan buka dulu komponen-komponennya. Dan setelah kita buka, ternyata di bagian karburatornya ini banyak sekali ya kotoran-kotorannya. Nah, ini saya ambil di tangan saya. Nah, ini seperti debu yang menggumpal ya, banyak sekali. Jadi sudah tepat cara kita ini untuk membersihkan bagian karburatornya dahulu. Di sini kita lepaskan pelampungnya. Kemudian di dalamnya ini ada baut lagi ya. Kita buka dengan obeng biasa. Nah, di dalamnya ini ada baut. Kita coba buka. Nah, ini bautnya sudah terbuka ya. Lalu di bagian depannya ini ada cuknya, ini kita bisa tarik ya. Nah, ini di sini kita lepaskan. Lalu kita angkat yang atasnya. Kemudian di dalamnya ini ada pin lagi yang sudah kita buka murnya tadi ya. Jadi di dalamnya itu ada pin. Kita akan pukul dengan obeng biasa seperti ini ke arah bawah. Dan ini aku tahan menggunakan kaki ya biar jangan bergerak nanti. Langsung kita pukul seperti ini. Dan pinnya sudah keluar ya. Jadi pinnya ini agak panjang dia. Nah, ini sangat kotor ya di samping-sampingnya ini. Nanti kita bersihkan semua komponennya. Lalu setelan gas yang berwarna hitam ini kita buka dulu ya, kita keluarkan. Nah, sudah lepas ya bautnya. Kemudian di sini kita angkat dengan obeng juga ya yang berwarna hitam ini. Nah, di sini sudah lepas. Jadi di atas sudah tidak ada lagi ya. Dan ini kita akan mulai pembersihannya. Kita akan bersihkan karburatornya. Di sini kita menggunakan Pertalite atau bensin ya untuk membersihkan komponen-komponennya. Kita bersihkan dulu luar-luarnya yang ada tanah-tanahnya, dan semua bagian-bagian yang ada di dalam kita bersihkan, kita gosok seperti ini. Dan ini belum kita siram semua dulu ya. Jadi di dalamnya ini kan ada tempat dari pinnya tadi yang sudah kita buka ya. Di sini kita bersihkan dengan kawat dawai atau kawat halus. Ini kita gosok-gosok ke kiri ke kanan ya, ke atas ke bawah seperti ini, biar kotoran yang menempel pada dinding-dindingnya atau kerak-keraknya ini bisa bersih ya. Nanti sekalian baru kita siram dengan Pertalite lagi atau bensin. Setelah itu ada lubang kecilnya juga yang ada di dalam ini, kita bersihkan dengan kawat halus. Dan saat membersihkannya kita bisa melihat kawatnya itu tembus ya, atau terlihat dari lubang yang satu lagi. Jadi dia harus seperti itu. Nah, jalurnya kita bersihkan seperti ini. Dan setelah itu yang di sampingnya juga ya kita bersihkan sama. Jadi ini kita bersihkan seperti ini. Dan selanjutnya baru kita cuci dengan bensin ya semua permukaannya, dari lubang yang kecil-kecilnya tadi sampai bagian keseluruhannya kita bersihkan. Kemudian lalu kita ambil kompresor ya, jadi kita semprot dia dengan kompresor. Kemudian kita bersihkan pin kuningannya tadi dengan menggunakan kertas pasir halus. Di sini kita gosok-gosok pinggirannya, lalu kita cuci dengan menggunakan bensin. Kemudian di bagian dalamnya kita bersihkan dengan kawat tadi ya. Ini kita bersihkan seperti ini jalurnya.
Jika sudah, sekarang kita ambil baut penguncinya, juga sama kita bersihkan dengan kawat dawai seperti ini. Kawat halusnya kita masukkan ke dalam. Dan jika sudah, keduanya kita cuci ya dengan bensinnya, lalu kita semprot dengan kompresor lagi. Dan ini hasilnya sudah kita bersihkan ya, sudah kilat dia, lalu kita pasang seperti ini. Ini kita masukkan ke bawah. Kemudian kita ambil mur penguncinya tadi ya, kita arahkan seperti ini. Nah, ini kita pasang seperti ini, lalu kita kunci. Dan saat dikunci nanti pinnya itu akan keluar ya dari dalam karburatornya, akan keluar sedikit dia ke atas. Lalu setelah itu kita pasang di sini pelampungnya. Nah, jangan lupa ada di jarumnya juga ya di situ. Kemudian kita pasang pennya. Pada pinggiran dalamnya kita bersihkan dengan kertas pasir biar nanti kotoran-kotorannya ini atau kerak-keraknya tidak mengganggu pelampungnya ya. Jadi bisa juga pelampungnya nanti terganjal dia akibat sampingannya ini karena ada kerak-kerak yang tebal ya atau kotoran-kotorannya. Jadi kita gosok dengan kertas pasir halus. Dan ini sudah kita bersihkan ya, walaupun tidak terlalu sempurna, jadi sudah bisa samping-sampingannya ini tidak mengganggu dari pelampungnya nanti yang bisa bergerak naik ke atas ya. Setelah itu kita pasang bagian penutup coknya. Dan ini arahnya kita tes dulu ya, kemana dia bagian yang sudah tepat. Nah, ini kan bisa terbalik nanti masangnya. Jadi kita paskan dulu di luar, jika sudah baru kita masukkan aja dia ya. Nah, ini sudah pas bagian penutupnya. Selanjutnya di bagian penutup bagian atas karburatornya yang seperti plastik juga kita bersihkan ya. Di dalamnya ada lubang kecil halus. Dan ini kita bersihkan menggunakan kawat halus juga ya, harus tembus dia ya ke dalam. Dan kalau lubangnya ini tidak tembus atau mampet, ini bisa suaranya nanti tidak enak ya kalaupun mesinnya bisa hidup. Gejalanya seperti tidak rata gasnya, kemudian suaranya naik turun bisa juga ya dari bagian ini. Dan jika sudah kita bersihkan, kita pasang sejalur ya dengan arah dudukannya. Posisi dudukannya dia agak ke samping ya, miring. Nah, ini ada segi dudukannya miring seperti ini. Dan memasangnya agak ditekan ya ke dalam. Dan jika sudah, kita pasang baut yang ada di atasnya lagi ya, setelan gasnya. Dan ini kita sesuaikan ya, jangan kita kunci terlalu tinggi, nanti bisa tinggi gas suara mesinnya. Dan jangan lupa posisi kerannya nanti setelah kita pasang harus kondisinya terbuka ya. Dan setelah ini bisa kita coba hidupkan apakah sudah bisa atau tidak. Dan ternyata mesinnya sekarang sudah bisa hidup ya. Untuk langsamnya memang agak ditinggikan, nanti kalau ada beban airnya dia tidak bisa langsung mati ya. Jadi karena ini fungsinya untuk menarik air, dan biarpun mesinnya agak tinggi gasnya, biar nanti tidak perlu setel-setel gas lagi ya. Jadi dia langsung agak sedang aja dia suara gasnya di sini. Oke sobat, mungkin ini aja dulu videonya. Jika bermanfaat, dukung Bang War dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.